Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran geografi bersama saya Amos Bihin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang lapisan atmosfer. Nah, kalian pernah gak naik pesawat terbang? Kalau pernah, kira-kira pesawat yang kita naiki ada di lapisan atmosfer yang mana? Nah, ingin tahu kan jawabannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Atmosfer dibagi berdasarkan keadaan temperaturnya, maka lapisan atmosfer dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada lapisan troposfer. Lapisan ini adalah lapisan yang terdekat dengan bumi. Yang kedua, ada stratosfer. Yang ketiga, ada mesosfer. Yang keempat, ada termosfer. Dan yang terakhir, ada lapisan eksosfer. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dari masing-masing lapisan ini. Lapisan yang pertama ada lapisan troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Ketinggiannya bervariasi dari mulai 0 sampai dengan 18 km. Pada lapisan ini terjadi dinamika cuaca. Apa saja yang terjadi di sini? Ada peristiwa hujan, ada peristiwa angin, peristiwa pelangi, peristiwa halo, dan lain sebagainya. Pada bagian ini berlaku adiabatik basah dan adiabatik kering. Hukum adiabatik basah, ketika kita naik 100 meter, maka suhu akan turun sebesar 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Nah, sebaliknya, kalau hukum adiabatik kering, ketika kita turun 100 meter, maka suhu akan naik sebesar 1 derajat Celcius. Batas lapisan troposfer dengan yang di atasnya dinamakan propopaulos. Sekarang kita lanjut ke lapisan yang kedua. Nah, lapisan yang kedua kita kenal dengan lapisan stratosfer. Lapisan ini merupakan suatu lapisan di mana konsentrasi ozon ini akan berpusat di lapisan ini. Ketinggiannya bervariasi dari mulai 18 sampai dengan 50 km. Nah, apa sih fungsi ozon pada lapisan ini? Ozon berfungsi menyerap hampir semua gelombang pendek, misalnya radiasi ultraviolet. Batas lapisan stratosfer yang ada di atasnya dikenal dengan lapisan stratopause. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu lapisan mesosfer. Lapisan ini mempunyai ketinggian antara 50 sampai 80 km. Perlu kita ketahui bahwa lapisan ini sangat dingin banget. Ya, suhunya bisa mencapai min 110 derajat Celcius. Dingin banget. Maka dengan kondisi yang dingin ini, maka udara di sini menjadi mampat atau sangat padat. Ini kalau ada meteor jatuh, meteor akan terbakar karena dia akan bergesekan dengan kondisi udara yang mampat atau padat tadi pada lapisan ini. Batas antara lapisan mesosfer dengan lapisan yang ada di atasnya kita kenal dengan istilah lapisan mesopause. Oke, selanjutnya kita masuk ke lapisan atmosfer yang keempat, yaitu lapisan termosfer.
Lapisan ini mempunyai ketinggian antara 80 sampai dengan 800 km. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi, di mana atom-atom itu akan melebur menjadi ion bermuatan listrik. Sehingga pada lapisan ini menjadi media ketika pemantulan gelombang radio, terutama gelombang radio frekuensi tinggi. Pada lapisan ini pula kita akan melihat berbagai fenomena alam yang sangat luar biasa. Seperti kita melihat aurora australis yang ada di selatan atau aurora borealis yang ada di utara. Nah, batas antara lapisan termosfer dengan lapisan di atasnya kita kenal dengan lapisan termofous. Kita lanjut ke lapisan yang terakhir, itu lapisan exosfer. Nah, lapisan ini mempunyai ketinggian lebih dari 800 km sampai mata lapisan magnetopause. Nah, lapisan exosfer merupakan batas dengan lapisan antar planet, di mana pada lapisan ini pengaruh gravitasi sangatlah kecil sehingga terjadi tempat satelit mengorbit bumi. Kita lanjut. Selain berdasarkan temperatur atau berdasarkan suhu, bisa juga dibagi berdasarkan sifat radioelektriknya. Berdasarkan sifat ini, maka mulai dari ketinggian 60 km kita akan jumpai lapisan ionosfer. Apa itu lapisan ionosfer? Yaitu lapisan di mana gas-gas akan mengalami proses ionisasi. Lapisan ionosfer mempunyai 3 lapisan utama. Yang pertama, lapisan D. Yang kedua, lapisan E. Yang ketiga, lapisan F. Nah, mungkin itu saja materi geografi tentang lapisan atmosfer yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.